Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan membaca doa, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini, dan Allah juga memudahkan anak-anak ibu dalam memahami materi yang akan ibu sampaikan nantinya. Baiklah, pada pagi hari ini untuk pengambilan absen silakan anak-anak ibu mengambil absen di Google Classroom. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengambil absen ya. Jika sudah siap mengambil absen, Ibu ucapkan selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring dengan Ibu, karena kondisi kita saat ini belum membaik ya, dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini. Jadi jangan menyurutkan semangat anak-anak Ibu untuk tetap semangat belajar dengan rajin dan giat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu apa-apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kandungan Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan apa integrasi Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 dengan kehidupan pada saat sekarang ini. Sampai di sini bisa dimengerti? Baik anak-anak ibu, ada yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Ya, bagus sekali. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tentang menghormati orang tua dan guru. Di sini pertama ibu akan menampilkan sebuah video tentang Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Silahkan anak-anak ibu lihat dan pahami video yang ibu tampilkan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu, setelah kita mendengarkan video yang telah ibu tampilkan tadi mengenai surah Al-Isra ayat 23 dan 24, jika anak-anak ibu ada pertanyaan, silakan bertanya dan berikan pertanyaannya di Google Classroom. Nanti ibu akan menjawab pertanyaan dari anak-anak ibu ya. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai kandungan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di sini ada beberapa kandungan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini. Yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 ini bahwasanya kita dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Baik itu menyembah selain kepada Allah, contohnya menyembah kepada batu, menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada jin, setan dan lain-lainnya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Selanjutnya kandungan dari surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang kedua yaitu
mengenai perintah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pada ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya agama Islam itu memerintahkan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua dengan cara bersikap sopan santun kepada orang tua, baik dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Nah, sehingga dengan kita melakukan hal yang seperti itu, kedua orang tua kita merasa senang serta mereka bersemangat dalam memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan beberapa tafsiran para ulama mengenai surah ini. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia semata. Nah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, dalam tafsiran ini juga memerintahkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua, yakni memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita, dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata seperti pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan juga tidak boleh dikatakan atau diucapkan kepada kedua orang tua. Kemudian janganlah pula bersikap buruk kepada mereka. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Atta Ibnu Rabbah sehubungan dengan arti surah ini, bahwasanya janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya adalah janganlah kamu menolakkan tangan kepada keduanya setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur kata dan bertutur sopan yang baik, serta berperilaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian selanjutnya yaitu tafsir Al-Misbah. Nah, di sini tafsiran ini menjelaskan bahwasannya ayat-ayat di atas memberikan tuntunan kepada anak agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Nah, dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata yang mulia. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama karena mengandung pesan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Nah, selanjutnya meningkatkan lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Nah, perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak bisa lepas dari kedua orang tuanya. Kemudian sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan kedua orang tuanya, dan pada akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan kedua orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih saat kita kecil dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu dalam tafsiran Al-Jalalain. Nah, dijelaskan bahwasanya dalam ayat di atas dan telah memutuskan. Di sini artinya telah memerintahkan. Kemudian menyembah kepada Allah semata. Kemudian kita hendak berbuat baik kepada kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara berbakti kepada keduanya. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka atau kedua-duanya telah meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk mendoakannya dan mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Pada materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa integrasi atau hubungan surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini tentang menghormati orang tua dan guru dengan kondisi pada saat sekarang ini. Nah, seperti yang kita lihat, kebanyakan anak-anak zaman sekarang telah terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang merusak moral dan akhlak anak-anak bangsa. Nah, sekarang kebanyakan anak-anak lebih mementingkan HP daripada perintah dari kedua orang tuanya. Nah, sehingga menyebabkan anak-anak jauh dari nilai-nilai agama. Kemudian dengan mempelajari surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada kita bahwasannya anak-anak harus menghormati kedua orang tuanya. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam dengan cara mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Nah, dengan mempelajari materi tentang surah Al-Isra ini memberitahukan kepada kita bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah
sesuatu yang berhak disembah. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi kita pada pagi hari ini? Nah, pelajaran yang bisa kita petik bahwasannya surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini berisi firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian menyayangi serta menghormati kedua orang tua dan tidak boleh membentak kedua orang tua dengan cara meninggikan suara. Kemudian kita juga diperintahkan agar senantiasa mendoakan mereka agar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa memahami dan mengulang kembali pembelajaran di rumah. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah.